A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Wa la bi fathin 'alaihi ayil imami idza tawaqqafa biha bi qasdil qira'ati wa lam al-fathi. Wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata wa illa qata'al muwalata wa taqdimu nahwi subhanallahi qabla fathi yaqta'u ala al-awjahi li'annahu hina idzin bima'na tanabbah wala bi fathin alaihi, dan tidaklah dia mengulang Fatihah, wala dan tidaklah dia mengulang Fatihah dengan sebab menegur atas imam. Ayat imam, itu imam, menegur imam. Idza tawaqqafa fiha, jikalau ia terhenti pada membaca surah. Wala Fatihah atau bukan Fatihah. Membaca Fatihah terdiam lalu disambungiakan. Namanya mengiyakan itu kan menegur katanya. Atau imam baca surah terdiam lalu sambungan lagi, lalu dipadahkan sambungannya. Nah, itu menegur aja. Nah, sedangkan si makmum nampak menegur gini padahal baca Fatihah, maka ada putus Fatihahnya. Alang-alang baca Fatihah, imamnya terdiam, disambungkan. Nah, imam kau nyambung kan. Nah, lalu si makmum berikan lagi baca Fatihah bang sambungi bacaan seorang. Nah, tapi menegur itu jangan semata-mata menegur. Bila semata-mata menegur, batal kan salat si makmum nih. Jadi kasetnya kaset zikir kan. Kaset zikir lah. Bacaan yang atau menyambungkan baca imam tadi. Walau ma'al fath, ya betul. Maksudnya zikir ini termasuk zikir itu umum malah dia qasdil qiraati. Nah, dengan niat dia membaca Quran. Nah, niatakan baca Quran karena senang dibaca itu Fatihah atau surah yang lain kan. Nah, niatakan baca Quran. Niat baca Al-Quran. Bila niat menegur imam betul gitu kan. Berarti niat itu kayak menumpalang jadinya kan. Hati batal itu batal Fatihahnya. Kalau niat menegur. Wah, kalau batal Fatihah lagi batal sembahyangnya lah. Karena niatannya kan sudah keluar dari salat. Menegur orang baca Quran tak menyambungkan, ada niat baca Quran kalau pada sembahyang. Walau ma'al fathi, nah walaupun pulang sekaligus. Jadi ada yang tunggal niat baca Quran, ada yang baca Quran sekaligus. Nah, walaupun sekaligus menegur imam atau menyambungi imam tadi. Yang penting ada niat baca Qurannya. Bila tercampur ada apa lagi. Wa mahalluhu, dan tempatnya itu dikatakan dia itu kada mengulang Fatihah dengan sebab fathun tadi, kama qala syekhuna, seperti yang dikatakan oleh guru kami. Jadi sini kompak lawan guru Sirin Ibnu Hajar Al-Haytami. In sakata, jikalau diam imam. Jadi kalau imam para teman baca mestinya ditegur loh. Nah, alih itu salah baca imam lagi, penegur ya. Jangan surah Quran ada nama mirip lah. Kemana bukahnya kan? Kemana bukahnya lah? Nah, aja kan surah nang watin wa zaitun tawal asri kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wal asri kan. Wa tawassaw bil haqqi semuanya lah. Kalau watin kan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu kan bisa buka tawal asri kan. Ya kada ingat. Kayak mana gur? Ngalih ini. Amun imamnya akan tahu pada salah, tahu berdiam mencari mana boleh kita tadi. Nah, waktu ibadah mau tanya tagur. Kalau imamnya tak salah, buka hal lain tuh lah mana babnya pulang lah. Nanti saya imam baca surah di sambungannya tak lain. Sama tuh surah Wasabbihis tuh bisa juga buka hal lain. Apa ilal ashqa dah. Kita baca ilal atqa. Tak bisa buka bila ilal ashqa kan Wasabbihis. Sabis ilal ashqa, bila ilal atqal ladzi kadzdzaba tau ilal atqal ladzi yu'ti malu yatazakka, tak apa? Takawal laili. Nah, ashqal al atqa. Sama kan bacanya salah itu kan bila ilal ashqa itu kan baca ilal atqa. Kamu artinya dah. Berbalik kan.
la yaslaha apa? Tidaklah masuk ke neraka kecuali orang celaka aja. Ini la yaslaha illal atqa. Tidaklah masuk ke neraka kecuali orang yang bertakwa. Bisa. Kamu asqa orang celaka, tapi baca illal atqa. Astagfirullah. Tidaklah masuk neraka kecuali orang yang celaka, orang yang bertakwa. Bisa kamu lah. Biasanya haji atau bisa bakafiran, biasanya haji kan tahu artinya. Karena merubah jadinya kan Quran tak. Tujuannya atau pahamannya. Itu bisa tak ilal asqa atau ilal atqa lalu lari ke lain. Banyak kali lagi kan di Quran tuh mirip-mirip ayat-ayat mirip-mirip tuh. Nah, gini kita tahu nih. Gini kan kisahnya di wa mahalluhu in sakata. Dan tempatnya kita kalau mempatah imam itu, kalau menegur imam kalau dia terhenti. Masih imam baca bulik-bulik. Lalu saya ditagur loh. Berarti imam masih melawan loh. Jadi nyerah dan ditagur. Bila menegur juga bang, misalnya menegur juga nah. Imam masih bulik-bulik anak mencari semuanya. Membulik-buliki, tagurnya apa? Nah, menegurnya teh. Si mempatah dari parahatan inya baca Fatihah putus mulatnya berarti. Jadi kada beta bang semuyangnya lah. Kada beta. Dan kada beta semuyangnya tah. Asal niatnya apa? Niat baca Quran. Cuma bila seandainya parahatan baca Fatihah putus mualat. Nah kayak ngerai no kan. Kisahnya nih gitu ngerai. Kada genes benar kan hukumannya kan bila nang imam belum berdiam sudah menegur itu asal niatnya baca Quran aja apa kan. Tapi bila parahatan baca Fatihah putus mualat itu ngerai. Hanya konsekuensinya kada berarti parah benar bang. Wa illa qata'al mualata. Nah, bila ia tidak berhenti belum si imam, berarti dia telah memutus mualat dikalau parahatan baca Fatihah. Nah, wa taqdimu nahwi subhanallah dan mendahulukan seumpama bacaan subhanallah. Nah, sebelum menegur baca subhanallah lah. Qabla Fatihah sebelum menegur imam nih. Ia qata'uha itu memutus Fatihah. Nah. Jadi buka hal lain kisahnya nih. Alal aujahi menurut pendapat yang terkemuka. Li'annahu hina idzin bimakna tanabbah. Karena bacaan subhanallah itu ketika demikian maknanya adalah tanabbah. Tanabbah apa jagalah olehmu. Artinya sadarlah engkau imam kan. Pada bacaanmu itu salah. Subhanallah tuh bang. Niat dia di zikir niatnya lah. Bila kalian zikir bisa. Kita atau zikir sekaligus menegur pada kita. Nah, tahu mulai munnya kita mengias ke sinilah. Membaca subhanallah nih nah. Berarti kalau imam itu kan buka hal lain subhanallah tak. Nah, ayatnya tadi lah buka hal lain tak. Surahnya tak mana kan bukanya ada mirip-mirip kan. Jadi subhanallah itu tak gunanya lah subhanallah. Tapi bila parahatan Fatihah putusan. Karena bila imamnya taranai kan. Karena imamnya kan paham pada seorang ini baca surah ini buka hal lain nih ayat sambungannya nih. Karena imamnya kan hanya si makmum membacakan di mana nang bukahnya tadi. Nah, kita akan berarti makmumnya tahu juga kan. Usia deh antara imam makmum ini imamnya yakin bujur juga lah. Makmumnya yakin bujur juga kan bisa boleh. Nah, bakar rasa nah. Tapi kada kau pandir. Dia tuntung sembahyang saya buka Quran nona. Mesti ya kan. Karena bujur salah nih. Ada orang beri aja tarawih itu. Saya imam tarawih kan hafal Quran di berita. Jadi ada sekong nak ada tarawih sambil menyimak Al-Qur'annya kan. Jadi imam tarawih kan ya di juga kan. Mana di Qurannya nih. Karena bila imam salah tak gurakan ini.
Kada betah lagi kan imam ada lagi ragu-ragu kan musik Quran deh. Ay itu orang beri. Yung tapurata ada guru na apa Quran. Istilah saya kong na kada tarawih kan. Membawa Quran juga. Para lah imam lah. Jadi bila imam tu buka kalayan gitu surah ayat sambungannya tu kan. Tak guru oleh nang malirik Quran ni. Kada betah lagi imam kan ano ragu-ragu lah. Orang membawa Quran juga langsung kan. Ragu-ragu ini. Namun sampai di sembahyang kan tak bisa ano kan ada na ragu-ragu jadi. Wa yu'idul Fatihata bi takhalluli sukutin tola. Kemudian lagi ada masalah yang lain dan si makmum mengulang imam atau makmum lah orang yang salat dan orang yang salat itu mengulang Fatihah dengan sebab mengantarai diam yang lama. Diam lawas. Nah, Fatihah tu kada mualat lawas diam. Nah, diamnya itu kada madai lawan berhentinya orang lapah atau berhenti orang hinak. Biha padanya itu apa? Padanya itu Fatihah. Biha itu zada dengan segala-gala itu melebihi ala saktatil istirahati atas diam untuk istirahat. Diam untuk istirahat. Kalau diam untuk istirahat itu kan cuma saja lantaran kelapahan atau lantaran wakaf. Bila udrin fihima tanpa udzur pada keduanya apa? Fihima tanpa udzur pada keduanya apa? Bila udrin fihima pada mengantarainya zikir yang lain dan mengantarai diam yang lama. Bukannya ke atas dia lah. Mengantarainya zikir yang lain dan mengantarainya diam yang lama. Itu kada udzur, amunnya udzur lebih tidak dapat lah. Ma'a jahlin wa sahwin serta tidak tahu dan lupa. Oh salah tu kada ma'alih min deh min kah? Nah, sini ma'a salah berarti ma'a. Bujurnya min lah. Di dalam min, di luar ma'a. Nah, ini terjemahan kau bisa salah nih. Min. Yaitu apa? Yaitu keuduran dina barang udur toh min tu bayan bagi min udren. Yaitu ketidaktahuan dan lupa. Nah, itu. Kada tahu lawan kada ingat. Yang itu kan udur namanya. Bila lantaran kada tahu lan kada ingat itu kada apa kada putus Fatihah. Kada tahu panja kada boleh Fatihah tu ta singgih-singgih atau diantara oleh zikir yang lain. Jadi kada pae lah nah dimaafkan itu udzur katanya. Atau aku kada ingat di hukumnya gitu. Nah udzur juga. Sama juga orang kalapahan. Nah, hingal atau orang mencari ayat yang sambungannya di kada hafal lagi. Diam lawas dimaafkan juga. Diamnya tah. Falau kana takhallul dzikr al-ajnabi aw as-sukut at-tawili sahwan aw jahlan aw kana sukutu li tadhakkuri ayatin lam yadurra. Karenanya masalah di atas sudah dijelaskan garis besarnya. Lalu dibuka pulang, dihuraikan pulang, dijabarkan pulang. Karenanya jikalau adalah mengantaranya zikir yang lain itu atau diam yang lama tadi adalah lupa atau tidak tahu. Nah, ini kan memperjelas nih, padahal kalau dipaham deh, diperjelas pulang.
Atau adalah diam itu untuk mengingat ayat. Ini saya tidak mengapa. Kama law karara ayatan, bandingannya seperti jikalau dia mengulang-ulang ayat minha daripada Fatihah kah? Daripada qiraah kah? Fi mahalliha pada tempatnya sendiri. Walau li ghairi udhrin, walaupun kada ada uzur. Hendaknya aja supaya mantap kan memiliki ayat tadi. Jadi Siratal Mustaqim diulang-ulang paling 7 kali misalnya kan. Atau baca Fatihah. Kada apa atau kada putus. Walau li ghairi udhrin, walaupun kada ada uzur. Hatinya semantak itu. Au ada ila ma qara'ahu qablu. Atau dia kembali kepada apa yang dibacanya sebelumnya. Nah, diberi pulang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim pulang. Nah, bubulik sedikit dah. Saya bubulik. Wastamara dan dia terus ada apa aja lah. Alal aujahi menurut pendapat yang terkemuka. Far'un ini satu cabang. Bila cabang ini berarti pembahasan lanjutan. Melanjutkan pembahasan yang ada di atas kan. Di mana kan yang di juhud ada situ kan diperjelas gitu ya, diperpanjang pembahasannya. Lau syakka fi asna'il Fatihati. Jikalau seseorang ragu-ragu di tengah-tengah Fatihah, hal basmalah, adakah dia membaca basmalah? Urangnya perhatian baca iya kan abu dua ya kan stain punya kan. Lalu ragu-ragu, aku dia bismillah adakah? Fa'atammaha. Lalu dia menyempurnakan Fatihah. Nah, teruskan saja. Tay waladdallin. Sudah tuntung waladdallin amin. Summa zakara, kemudian dia baru ingat annahu basmalah, bahwa ia tadi telah baca basmalah juga. Iya, aku bismillah ya tadi. A'ada kullaha 'alal aujah. Hukumnya dia wajib mengulang semuanya menurut pendapat yang aujah, pendapat yang terkemuka. Kenapa? Karena dia membaca tadi ragu-ragu. Membaca yang separuh itu ragu-ragu. Ya, iya kan abu kan stain, yang mulai ihdinas siratal mustaqim itu ragu-ragu bacanya. Berarti kalau ragu-ragu itu seolah-olahnya itu zikir nang ajnabi kan. Seolah-olahnya itu bacaan nang lain pada Fatihah. Karena dalam keraguan. Nah, berarti kan bila parahatan nang patangahan itu nah ragu-ragu, hadengilah bila kita hadengi itu ada aja dapat kita ingat buliki sekali bila bismillah. Jadi bila kita baca Fatihah kan separuh ulih. Aku di bismillah kadakah? Ingatakan kan kita utak kita kan bermain lah. Sambil mengatakan kan baca bismillah. Bacain selamat ya terus kan. Bila kita mahdengi itu 1 detik 2 detik nya kan mahadang utak kita kan mencari ini. Kali ingat juga buliki selesai. Kita sampai waladdallin amin, berarti kita nang separuh Fatihah ini kada bujur itu bacaan dah. Karena dalam keadaan ragu-ragu. Nah, itu kan ragunya itu parahatan masih alang-alang baca Fatihah. Amun sedang baca surah, aku di Fatihah bismillah lah. Nah, kisahnya ini kan salah di Fatihahnya, kada perlu lagi dipikirkan. Ada ini alang-alang masih. Nah, pasal dibuliki. Itu hukumnya kan halal aujah. Nah, berarti kan ada pendapat nang lalawanannya nih nang tak tahu paling ini kan. Kada apa gitu. Ya, tuntung Fatihah ta. Jadi baik langsung buliki deh. Madang tuntung tetap jadi buliki baik kada bisa diusahakan kan. Jadi kan anunya hukumnya kita bila perhatian patang Fatihah atau ragu-ragu juga dingila otak kita akan mikirkan cari dia dapatnya Fatihah terusakan aja. Bila ada dapat lagi dosa buliki jauh dulu kan. Sampai talah mesti ada sah hitungannya kan. Nah, ada sana separuhnya tadi kan itu dalam keadaan ragu-ragu. Nah, itu kisah malang-alang. Wala azara dan tidaklah mengapa, tidaklah membekas, tidaklah mempengaruhi. Isyakin karena ragu-ragu fi tarki harfin dalam meninggalkan satu huruf. Saat atau lebih
Barangkali di mana kah bismillahnya, kanapanya kah? Tuntong sudah Fatihah. Au ayatin tak satu ayat kah? Fa aksara atau lebih minha daripada Fatihah. Tapi ragu-ragu itu munculnya ba'da tamamiha ayat Fatihah. Setelah sempurna Fatihah waladhdallin amin. Kalau ini macam bismillah lah. Kalau saya gigi kan dibeli. Berarti kita tuh sampai waladhdallin tuh Fatihah kita nyata ada bujur Fatihah kita deh. Karena mau kita bertarusnya baca berarti bujur tak. Nah, kita pulang kan. Tuntong ada Fatihahnya. Nah, lain kisah kan malang-malang tadi kan. Ada apa lagi sahuruf kah? Ayat ke lebih kah? Waktu itu kan ragu-ragu nih sudah aku baca kada dia, tapi Fatihah tuntong sudah. Harus lagi. Dia an-zahira karena lahiriahnya, secara lahirnya, secara nyatanya hina ini ketika itu mudhiyuha tammatan. Berjalannya Fatihah atau terbacanya Fatihah itu tammatan secara sempurna. Nah, itu kan nyata itu Fatihah itu bacaannya bujur. Itu kan nyata ya, bacaannya itu pas sudah. Nah, itu. Hukum zahirnya. Wasta'nafa wujuban dan memulai kembali dia secara wajib. Baca mulai awal, wajib hukumnya in syakka fihi, jikalau ia ragu-ragu padanya. Pada meninggalkan satu huruf. Wajib dia mengulang membaca dari awal secara wajib jikalau ia ragu-ragu padanya membaca satu huruf. Qablahu ay tamamna. Sama tadi masalahnya di sebelum tadi. Sebelum sempurna Fatihah. Aku je asa tertinggi tasdidnya dia. Ar-Rahmanir-Rahim deh. Padahal kan waladdall saya kata lagi habis saya keingetan aku Ar-Rahmanir-Rahim asa kada baca tasdid dia. Habis sam buliki melawah. Buliki melawah kenapa? Kalau lawan jauh sudah. Ya kalau parak aja kalau kan jadi ayat situ aja kalau lagunya kalau buliki situ kan punya sampai langkah-langkah berapa ayat sudah buliki mulai bismillah pulang tak. Nah, jadi nang panjangnya tuh mau ulah hancur kan. Kada lagi buliki ke situ harus mulai awal. Kayak jauhan. Kama law syakkaha al-qara'aha wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ayat tamam. Berarti ini walaupun parak juga tetap aja. Paraknya tapi diberi ayat itu juga kan, ayat ke-7 tenang dari gua kan tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin sudah kan. Sedikit lagi habis. Ragu-ragu di ayat situ juga kan awalnya. Masa mulai bismillah pulang tak. Sabagi huruf qabla tamam. Kama law syaqal qara'ah aula sama juga dan dengannya jikalau ia ragu-ragu apakah dia telah membaca Fatihah atau belum. Di anal asla ada qiraatiha karena asalnya itu tidak membacanya. Nah, ini kan kisahnya pada tuntung ada Fatihah nih. Tuntung ada Fatihah. Cuma waktu baca Fatihah diorangnya lalau. Dia para sujud, para rokok, aku ini baca Fatihah kata aja. Bila hari dapat tuh saya baca Fatihah. Nah, ada dapat kan utak kita mikirakan yang mencari ada dapat baca Fatihah atau wajib. Dan asla ada qiraatiha karena asal tuh ada yang bacanya. Jadi kalau kita baca Fatihah tuntung waladdallin amin baca surah sudah. Aku di Fatihah bismillah ada apa lagi? Berarti Fatihah tak baca ya kan? Cuma bismillahnya aja masalahnya yang dipermasalahkan atau ayat apakah? Tapi kalau perhatian imam baca surah seorang aku ini baca Fatihah belum kah? Menyatakan kada dapat ya utak kita kan mencari yang sudah kadanya. Nah, wajib baca Fatihah. Karena asalnya Fatihah harus dibaca. Asalnya kan hukum asal Fatihah harus dibaca. Ada tak baca hukum Fatihah tak? Hukum asal Fatihah itu ada tak baca. Nah, berarti kan seandainya itu membaca juga ngalamun berarti kan diingat kan bacaan seorang. Pasal atau bukan jangan tak atau kan bila imam rukuk kan sudah seorang malah Fatihah. Ada kisahnya kan memang tahallup kan dikira itu Fatihah itu kan boleh sampai 3 rukun panjang lah. Ada apa kita? 3 rukun panjang boleh. Boleh apa? Boleh bertahan karena Fatihahnya wajib.
Ragu-ragu, Bang. Ragu-ragu. Sudah baca atau belum? Baca Fatihah, cuma bismillahnya baca ada. Nah, itu kan bila tuntung sudah Fatihah, ada apa lagi? Kada diharong lagi ya ragu-ragunya tah. Nah, masalahnya Fatihah sabigian diraguakan nih. Kada dia dapat utak kita kan mikirakan. Nah, wajib kita bulik. Kita baca dah. Dengan asla adamu qiraatnya, karena hukum asal tidak membaca Fatihah. Wakal Fatihati fi dzalika sairul arkan, dan sama seperti Fatihah pada rincian di atas semua rukun-rukun yang lain. Jadinya ingat ragu-ragu pasal buliki. Sujud sudah kan? Aku aja beitidal kada? Beitidal di batumaninah kada kah? Ragu-ragu asal ada batumaninah. Berdiri berang biasa. Amu sini seorang yang mana? Muslim seorang yang mana lah? Amu jadi imam camuh gini. Bila kada berbulik betul seorang. Bila berbulik mamum naikkan belang biasa. Apa tu mamunya penanda? Naik biasa juga mamumnya kan? Membuat imam. Nah, camuh kamu nih. Itu ngalihnya nih, jadi imam itu kan harus tukang deh. Cerdas kan, pintar, alim kan. Harus tahu hukum sembahyang ini kan. Kalau kau terjadi hal-hal yang tadi di sangka-sangka, ya apa tindakannya nih. Jadi imam tak. Surangan kan sujud sudah orangnya. Aku tidak asal kada batu maninah. Anu kau tadi itu dah aku tadi. Bila kada dapat kita mikirkan, oh di sekada aja, kada tamu aja nah, kada diingat nah. Bahasa kita berdiri, bro. Berdiri kan biasa, berdiri caget nah. Batu maninah hanya sujud biasa pulang. Kayak itu dibuliki kan sairul arkan lah. Ragu-ragu. Tapi kalau sifatnya aja lah ada apa lah. Kalau sanyaannya asal ada nah yang kita. Tapi kalau belum tontong lagi asara lah. Paragunya itu merupakan satu yang harus disempurnakan itu. Ini ragu-ragu bujur lah, kada dapat Allah tah. Bujur asa kada tagawi tah. Kalau syakka fi asli sujud, nah ada dah ininya contohnya kan. Karena itulah jikalau ragu-ragu seseorang fi asli sujud pada asal sujud, artinya pada gawin sujud, bujur atau sujud yang topang dah. Pada asal ada tidaknya sujud, masalah umpamanya atabi wajib dia melakukannya. Orangnya sudah rakaat kedua dah. Tapi sujud pertama dia aku soal asas kali ini sujud dia. Asas kali ini sujudnya. Jadi kan turunnya itu. Turun tuh berarti duduk lah. Nah, duduk kan. Asas kali ini sujud berarti duduk antara sujud kan berarti kada tagawi juga tak. Asas kali ini sujud ya. Jadi duduknya tertinggal juga kan, diturun dia duduk kalau duduk bicara firli kan hanya ada sujud. Sujud hanya berdiri pulang. Kita ragu-ragu bujur kan bisa kada ingat. Sujud yang kedua itu asal ingat asal ada dah. Diingat angka ada juga. Nah, maka turunnya lah. Au ba'dahu atau setelahnya. Setelah apa? Setelah au ba'dahu au syaqqa ba'da sujud atau dia ragu-ragu setelah sujud fi nahwi pada seumpama wad'il yadi, ini sifatnya lah pada meletakkan tangan. Aku tadi sujud aja tanganku berendak adakah? Ini kan kita sujud itu wajib kan 7 anggota lah. 7 anggota kan berendak, lehi, tangan, telapak tangan kan. Belum tuhut lawan parut betis, parut jari betis. Lalu aku tanganku di asa kada berendak aja. Aku tadi bergeru sujud tadi. Nah, kayak itu maka sudah berdiri dia orangnya. Waktu sujud kedua nah. Hingga sujud sudah ragu-ragu. Tapi sifatnya aja, sujudnya enggak tahu menggili sujud, tapi sifatnya yaitu meletakkan tangan tu asal diingat. Salah-salah sujud deh. Nah, jadi lam yalzamu syai'un, tidak wajib di atasnya sesuatu apapun. Kalau usahakan. Ya tadi sama Fatihah tadi kan. Tuntung Fatihah asal ada baca aja bismillahirrahmanirrahim enggak apa. Karena kan Fatihah tak baca aja. Gimana diragukan tu kesempurnaannya. Begitu pula kan sujud ini tagawi saja.
Tapi nah dilakukan tuh kesempurnaannya, maka ada apa-apa. Asal sudah tuntong kan gawinnya. Walau qara'aha, jikalau seseorang membaca Fatihah, parahatan wafilan dalam keadaan lupa. Nah, baca Fatihah ini sambil lalau. Utak kemana kabukahnya kan? Kada nyambung dan bacaan. Untung kurumut baca Fatihah tapi pikirannya layau. Nah, terus baca Fatihah layau sampai ayat ke-7. Faqatina inda siratal ladzina. Lalu dia ingat sampai ketika bacaan ayat siratal ladzina. Nah, dia sampai siratal ladzina ingatnya. Hanya sadar bahwa seorang baca Fatihah. Walam yatayaqqan qira'ataha, dan ia tidak meyakini bacaan Fatihah. Lazimahu isti'nafuha. Wajiblah akan dia isti'nafuha, memulainya dari awal. Nah, itu leh ngalamun. Ini kada yakin pala, kada yakin besar baca Fatihah. Amunnya rasaan asa anu munnya ada yakin. Itu kan rasa sarang nyata baca aku tadi aja. Nah, berarti kan lalaunya itu kada lalau benar tah. Kawaji masih ingat Fatihah. Nah, berarti kan ya kada nang parah. Nah, ini anu kada apa? Bilanya diingatakan saja aku melincau tak langsung ke sini. Nah, berarti kan ini kada yakin baca Fatihah, boleh kian. Muni imbah nang tuntong walad dalin amin, itu baca saya nyali jago ngatain. Nah, kalau bisa secepat saja kan utaknya mengatakan, bisa belinya sahabat tahu ungut utaknya mengatakan baca kada tadi je. Nah, lagu-lagu tetap tertahan lagu-lagu boleh kian. Baca Fatihah mulai awal kurang. Wa yajibu tartibu, wajiblah mentartibkan. Artinya sesuai urutan ayatnya. Fil Fatihati pada surah Fatihah, bian ya'tiya biha ala nazmihal ma'ruf. Dengan cara dia membaca Fatihah atas susunannya yang telah dikenal. Jadi jangan sampai tahu ta'atrik ayatnya itu kan. La fit tasyahudi, bukan pada tasyahud. Ada tasyahud boleh dah ta'atrik. Nah, bacaannya itu tahu ta'atrik boleh aja. Kada betul. Malam yukhilla bil ma'na, tapi syaratnya selama tidak merusak maknanya. Lakin tetapi yustaratu fihi, disyaratkan padanya pada tasyahud Fatihah itu juga ri'ayatu tasdidatin wa muwalatun, memperhatikan tasydid, jangan sampai tasydid tertinggal, wa muwalatun, dan tidak ada jeda sambung terus, jangan sampai terdiam-diam lawas. Kal Fatihati, seperti Fatihah juga. Wa man jahila jami'al Fatihati, siapa yang tidak mengetahui semua ayat Fatihah, kada tahu Fatihah itu nampak. Walam yumkinhu ta'allumuha, dan tidak memungkinkan dia untuk mempelajari Fatihah kada tajwid sembahyang. Qabla diqil waktu, sebelum sempitnya waktu. Nah, masa dipanjangnya waktunya lagi. Cuma kada wajib belajar ini Fatihah. Wala kira'atuha, tidak pula memungkinkan dia membacanya Fatihah fi nahwi mushafin, pada seumpama lembaran. Orang bisa bahasa Arab, jadi baca Fatihah pakai lembaran dikerataskan, dipampangkan di depan penyembahyangannya, di depan sembahyang, di papan tuliskan. Tawing misalnya. Lazima kata kawaju kan itu orang Arab, bisa baca di tulisan Latin, kada anu juga, kada bujur juga kan. Alhamdulillah mutasawwif ini kan hilafiah lah. Translate ayat Quran itu kan hilafiah. Alhamdulillah dan ang manggawi gitulah, nafakalah jadi wanita lah. Amun nang pendapat nang guru-guru baharit dia haram. Translate kan. Quran itu tulis biasa kan bahasa Latin. Translate namanya. Itu ada di mana? Fatwa ulama itu haram, tapi di nafakalah kan jadi wanita kan orang ini kan. Nah, Al-Quran tuh, surah Yasin kan kita di patung enggak ada kan.
haram menulis Quran dengan ajamiyah aja. Dia translate. Tapi ada yang gawe lah. Kamu boleh akan tak? Tahu telah boleh kadanya. Menang kita ingat ternyata melarang apa? Kita baca itu haram kan. Tapi di pasaran ada nah. Apakah orang jadi wani begitu orang? Nah jadi mau kita umpat kawan yang haram ni lah kata kawan tu lah Fatihah misalkan Latin kan baca orang nang sembahyang tadi. Bila nulis juga harus Arab Fatihahnya kan. Kan berarti orang ini orang kita orang ajam lah orang kada orang Arab. Saya dah kawan sudah kan. Jadi ada mau jadi orang sembahyang ada di orang memimpin Fatihahnya kan. Kita berupah tu upah kita. Masa upahan nanu aja kan upahan nang apa nang yang tanah standar aja. Wa lazimahu qira'atu sab'i ayatin wajiblah akan dia membaca 7 ayat. Ayat yang lain, namanya bisa. Ada ayat yang lain hafal 7 ayat. Wala mutafarriqatan walaupun terpisah-pisah. Berarti cukup 7 ayat. Wala yanqusu hurufuha. Nah, tapi kada boleh juga kurang hurufnya an hurufil Fatihah. Nah, cari ayat yang pas. Yang huruf Fatihah atau lebihanan lah. Wa ya bil basmalati dan Fatihah itu dengan pakai bismillahirrahmanirrahim bitasydidati pulang dengan tasydidnya pulang mi'atun wasitatun khamsun harfan 165 ayat. 6 huruf. 165 huruf. 156 huruf. 156 huruf. Bi isbati alif maliki dengan menetapkan alif maliki. 156. Bilanya kurang, bilanya tingkat ada alif berarti 155 dah. Walau qadara ala ba'dil Fatihati kararahu. Kalau ia mampu atas bagian Fatihah separuh apa? Kararahu dia ulang. Dia juga qadraha supaya mencapai ukurannya. Jadi cukup hitungan 156 ayat. Ya kan? Nah, siapa mau ulangnya tuh berhitung deh. Berhitung arah berhitung huruf tuh. Fa lam yaqdir ala badalin. Jikalau ia pun tidak mampu atas menggantinya, kata kawan diganti, yang lain diganti dengan kata kawan juga, pakai zikir kata kawan juga, kata kawan baca ayat yang lain tak? Lalu kawan pindah ke zikir. Fasab atau anwa'in min zikrin kadzalik. Maka 7 macam zikir demikian pula. Berarti harus mencukupi hurufnya 156. Ada nama hitungan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ada nama itu kan mencukupkan 56 tadi. Ngalih je panjul yang kita nang orang awam ni tak ada. Fatihah kada tahu, zikir mah aja ada tahu juga. Ya Allah Akbar lah, Allah Akbar tahu kan macam mendengar. Orang ucap-ucap Allah Akbar ni. Berapa kali tu mulai Allah Akbar, 7 kali masih kurang tak kira. Alhamdulillah subhanallah. Itu kan kira bisa coba mendengar lah. Kita di Indonesia ni kan orang yang kada Islam tu bisa mendengar kan kalimat kita. Walau qadara ala ba'dil Fatihati kararahu liyubluga qadraha. Wa ilam yaqdir fawuqufun. Nah, bila kada kawa juga fawuqufun lalu dia berhenti biqadriha dengan sekadarnya. Misalnya Fatihah itu 40 detik, berdiam 40 detik. Hanya sujud, hanya rukuk lah. Jadi sembahyangnya kada bacaan deh. Dia gawiannya tuh kayak harus sembahyang aja, tapi untung ada bacaan. Kayak itu lagi kan. Kita orang kada bisa nah. Ya ada kan rukun qauli sembahyang itu Fatihah lawan tahiyat lah. Jadi kalau nya rukuk itu kan kada bacaan apa lawak? Rukuk i'tidal juga bacaan. Ada apa nah? Ada apa? Orang nang tadi kada bisa sembahyang ini kan Fatihah, Fatihah palingnya. Fatihah lawat tahiyat. Rukun qaulinya dah. Jadi sembahyangnya kayak orang bisu lah kada sing suaraan dah. Allah Akbar tu sunat juga selain pada takbir ihram. Wa sunnah wa kila yajibu wallahu a'lam.